Nama saya Dina, umur saya sekarang 16 tahun. Saya sekarang duduk di kelas 2 SMA. Saya ingin berbagi kisah tentang kehidupan saya sebelum tsunami hingga sampai saya tinggal di pondok sampai saat ini. Dulu saya tinggal bersama orang tua saya di sebuah desa yang disebut Pantai Loknga. Di sana merupakan daerah yang sangat dekat dengan pantai. Kemudian saya tinggal di sana bersama keluarga saya, ibu, ayah, kemudian kedua adik saya dan nenek. Saya hidup sangat bahagia pada saat itu. Saya masih bisa bersama orang tua, merasakan kasih sayangnya. Kemudian saya dapat bermain bahagia bersama adik-adik saya. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2004, gempa melanda kota Banda Aceh dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Kemudian pada saat itu kami semua shock, dan saya yang masih kecil pada saat itu tidak mengetahui apa. Ya saya hanya berpikir itu cuma hal yang biasa gitu. Saya hanya bermain gitu. Kemudian tiba-tiba orang berteriak, air laut naik, air laut naik. Tsunami pada saat itu. Masyarakat pada saat itu belum mengenal tsunami. Kemudian mereka berkata air laut naik. Kemudian kami satu keluarga shock. Kemudian, oh air laut naik. Kemudian kami berlari tanpa ada tujuan arah kemana kami berlari. Kemudian saya berkata kepada mama saya, "Mama, lari aja duluan biar kakak tunggu nenek." Bang itu kan. Sayang nenek udah tua, kata bang itu. Kemudian kata mama, "Jangan kakak, lari sama mama." Saya katakan, "Jangan mak, saya mau lari sama nenek aja, nggak apa-apa, mama lari terus," gitu kan. Kemudian pas ketika kami lari, air udah di belakang sangat besar ya, sangat tinggi. Pada saat itu saya takut, saya pikir kenapa gitu kan. Jadi pas ketika udah tsunami, saya raih tangan mama saya, tapi nggak bisa. Pada saat itu nggak bisa saya raih tangan mama saya karena tsunami luan mengambil saya gitu. Kemudian di dalam air saya mencoba untuk terus berenang, tapi nggak bisa karena airnya sangat deras. Kemudian saya mencoba untuk berenang tapi tetap nggak bisa. Terakhir saya berpikir gini, saya sudah lelah, jadi saya memutuskan untuk tidur dalam air. Kemudian saya tidur dalam air. Ketika saya bangun, saya berada di antara puing-puing kayu. Kemudian saya mencoba untuk mengangkat sedikit demi sedikit puing kayu tersebut. Kemudian setelah itu saya duduk di atas kayu tersebut. Pada saat itu air sudah mulai surut. Kemudian banyak orang, saya ada melihat ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Beliau menangis, menjerit. Pada saat itu saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tidak dapat berpikir apa-apa pada saat itu. Pikiran saya kosong. Kemudian ada seorang bapak-bapak, beliau membawa saya ke tempat pengungsian. Di sana saya hanya sendiri, saya berjalan, nggak tahu arah pada saat itu kemana. Saya hanya bisa berjalan dan saya nggak tahu ke arah kemana. Saya mengelilingi barak pengungsian, mungkin saya bisa menemukan orang tua saya, tetapi saya tidak menemukan orang tua saya di sana. Arti sebuah kamar bagi saya adalah seperti dunia bagi saya. Ketika saya memiliki kamar, saya bebas mengekspresikan kamar saya sebagaimana suka, sebagaimana saya tenang gitu. Ketika saya mempunyai mimpi-mimpi, saya bisa menulisnya di kamar itu. Karena ketika saya menulisnya di buku, maka buku itu akan saya tutup, jadi saya tidak bisa. Tapi ketika saya mempunyai kamar, saya bisa menempel-nempel hal yang sangat saya senangi, seperti ini, kemudian ini. Jadi saya bisa mengekspresikan diri saya di kamar. Jadi kamar itu merupakan sesuatu hal yang penting bagi saya. Bahkan ketika saya ditawarkan seandainya ada yang menawarkan sebuah rumah kepada saya akan memilih ditawarkan sebuah kamar. Karena saya sangat menyukai sebuah kamar.
Ya, saya rasakan dengan teman-teman ketika saya berada di sini adalah teman-teman saya juga kehilangan orang tua. Mereka juga merasakan apa yang saya rasakan. Mereka ada yang kehilangan orang tua gara-gara konflik, ada yang kehilangan orang tua gara-gara sakit, ada juga yang karena tsunami seperti saya. Kemudian saya di sini di asrama ini, ketika kami saling kekurangan, kami tidak mempunyai orang tua, jadi teman-teman kita di asrama ini dapat mengisi kekurangan tersebut. Kemudian kadang-kadang saya suka menulis puisi tentang pondok di sini. Kemudian ketika saya sedih, saya juga membuat puisi. Ketika saya senang, saya juga membuat puisi. Di pondok ini saya belajar bagaimana cara memahami orang lain. Saya belajar bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan orang lain. Karena begitu banyak pribadi manusia yang ketika kita tidak bisa berinteraksi dengannya, maka akan rusak hubungan tersebut. Maka di sini kita belajar cara berinteraksi yang bagus. Saya menyukai bunga matahari karena matahari itu bersinar, dan sesuatu yang bersinar itu menurut saya memberi semangat. Kemudian saya menyukai warna kuning karena warna kuning itu menunjuk kegembiraan, periang gitu. Makanya saya menyukai sunflower atau bunga matahari karena bunga matahari itu karena memberi semangat gitu, untuk hidup saya. Ketika saya melihat bunga matahari, saya merasa mempunyai semangat kembali gitu. Kenapa saya menyukai botol? Karena botol sesuatu yang bening, dan yang bening itu tidak ada yang dirahasiakan. Jadi semuanya bisa diungkapkan. Kita bisa melihat ke dalam orang juga bisa melihat ke dalam diri kita gitu. Kemudian botol tersebut bernuansa laut karena laut tersebut bebas untuk kita mengekspresikan diri. Ketika kita merasa sedih, bahagia, itu kita bebas mengekspresikan diri. Kemudian di dalamnya ada sepucuk surat, karena surat tersebut kita bisa menulis segalanya. Apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan, kita bisa menulis di dalam surat tersebut. Ya, jadi dan isi surat tuh hanya surat itu kita dan Allah yang mengetahuinya. Saya sangat ingin mempunyai sebuah peta, tapi saya tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah peta itu. Kemudian ketika saya pergi ke perpus, saya mendapatkan sebuah peta, dan peta ini udah rusak pada saat itu, udah sobek kedua. Kemudian saya bawa pulang, saya isolasi bagus-bagus, kemudian saya tempel. Karena menurut saya peta ini bisa menjadi motivasi bagi saya. Ketika saya berkeinginan untuk ke suatu negara, misalnya saya ingin ke Mesir. Oh, Mesir here, saya bisa berpikir bahwa Mesir di sini. Kemudian saya membaca buku tentang Mesir, bagaimana negara Mesir itu gitu. Kemudian saya melambangkan negara-negara yang ingin saya pergi ini dengan kupu-kupu. Kenapa? Karena kupu-kupu itu bisa terbang. Dan saya berharap saya juga dapat terbang menjelajahi dunia suatu saat nanti. Dan kenapa harus kupu-kupu? Padahal kan banyak binatang yang bisa terbang. Karena kupu-kupu ini dicintai oleh orang, kupu-kupu ini disukai oleh orang gitu. Jadi saya berharap saya bisa mengelilingi dunia, dan orang-orang yang telah saya temui itu dapat menyayangi saya, dapat mencintai saya gitu.
ke depan saya mempunyai sebuah mimpi. Saya ingin membuat sebuah sekolah yang mana di situ sekolah asrama yang untuk anak-anak yang seperti saya juga. Karena saya telah mengalami bagaimana sedihnya kehilangan orang tua, tidak ada yang biayai pendidikan, tidak ada yang memberi pakaian dan makanan. Kemudian saya akan membuat sebuah asrama yang seperti itu. Kemudian saya akan menjadi guru di asrama tersebut. Tuhan menciptakan malam agar kita mengenal siang. Tuhan menjadikan kesusahan agar kita mengerti kemudahan. Tuhan memberi kesedihan agar kita mengetahui hakikat kebahagiaan. Tuhan menganugerahkan air mata untuk mencurahkan perasaan. Kadang Tuhan menjadikan kita kuat melalui cobaan. Kadang Tuhan mendewasakan kita melalui ujian. Kadang Tuhan mengajari kita arti kehidupan melalui kesusahan. Kadang kesusahan engkau hadapi ia dengan sabar. Derita engkau hadapi ia dengan tawakal. Resiko engkau hadapi ia dengan kenyataan. Tak bisa berlari semua. Saat Tuhan memberi musibah, Tuhan sedang mengajarkan tali persaudaraan yang telah putus, kasih sayang yang tak terungkap, kesombongan yang meninggi, keegoisan yang menyelimuti diri, mungkin dosa yang terlampau banyak. Maka ambillah hikmah dari hadiah Tuhanmu. Saya menulis puisi ini. Ini merupakan menggambarkan keadaan dunia, ada hitam, ada putih dalam kehidupan ini. Semua yang Tuhan ciptakan, bahwa ketika Tuhan menciptakan baik buruk suatu keadaan, maka Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mengerti hal yang lain. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Oh, yeah. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia, yeah, selamanya,
selamanya, selamanya. Ya.